Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Joko Suharyanto dan rekan-rekan kelas manajemen sekalian. Perkenalkan, nama saya M. Xandeski dengan NIM 250201 022172, kelas MJ 417. Izin memaparkan analisis mengenai strategi holistik kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri dalam upaya membawa atau menghindari Indonesia keluar dari middle income trap. Langsung saja ke materi slide berikutnya. Anatomi middle income trap di Indonesia. Merujuk pada laporan Bank Dunia tahun 2007, definisi middle income trap adalah kondisi stagnasi di mana suatu negara berhasil bergeser dari status berpendapatan rendah ke menengah, tetapi gagal bertransisi menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Penyebab utamanya yaitu kehilangan keunggulan kompetitif upah buruh murah, namun belum mampu bersaing dalam industri bernilai tambah tinggi, inovasi, dan teknologi. Dalam kata lain, kalah dari negara maju. Indonesia juga saat ini menghadapi tantangan real berupa produktivitas tenaga kerja yang belum optimum, ketergantungan ekspor komoditas mentah, serta urgensi peningkatan mutu modal manusia atau human capital. Untuk mengatasinya, mari kita bedah 3 pilar kebijakan utama pada slide berikutnya. Nah, di pilar pertama yaitu strategi kebijakan fiskal ekspansif, produktif, dan evaluasi kritis kebijakan fiskal. Prioritas alokasi anggaran. Secara makro, APBN harus diarahkan dari subsidi konsumtif seperti BBM menuju belanja produktif infrastruktur untuk menekan biaya logistik nasional. Untuk strategi kedua itu ya ada penguatan sumber daya manusia, optimalisasi mandatori anggaran pendidikan 20% dan kesehatan untuk program upskilling vokasi dan riset atau R&D demi mendorong inovasi teknologi domestik. Dan strategi ketiga itu ada reformasi perpajakan. Dari sisi penerimaan, kita juga perlu perluasan tax base, penguatan sistem administrasi perpajakan, dan pemberian insentif fiskal khusus untuk industri hilirisasi berteknologi tinggi. Namun, jika kita melihat dinamika kontemporer hari ini, program berskala besar seperti makan bergizi gratis atau MBG itu patut kita evaluasi secara kritis. Program ini menguras porsi fiskal yang sangat besar, padahal efektivitas jangka panjangnya terhadap produktivitas kerja juga masih diperdebatkan dan rentan inefisiensi birokrasi. Rekomendasi alternatif saya, pemerintah sebaiknya mengalihkan fokus modal fiskal dari program konsumtif nutrisional menuju restrukturisasi fundamental sektor pendidikan. Ada 2 prioritas utama untuk bisa keluar dari middle income trap, yaitu rehabilitasi infrastruktur dan kesejahteraan guru. Menurut saya 2 ini adalah hal yang penting. Untuk rehabilitasi infrastruktur itu melalui perbaikan total gedung sekolah, fasilitas laboratorium, dan pemerataan akses internet agar kita tidak tertinggal secara teknologi dan lain-lain. Kedua, peningkatan kesejahteraan guru. Saat ini untuk nasib guru sedang tidak baik-baik saja. Maka kita butuh kesejahteraan guru untuk menarik talenta pendidik terbaik yang secara linear itu akan menaikkan mutu lulusan sekolah kita sebagai motor penggerak industri bernilai tambah tinggi.
Terus untuk slide berikutnya itu ada pilar kedua, strategi kebijakan moneter berorientasi stabilitas dan pertumbuhan. Di poin pertama itu ada kerangka kerja inflasi, Inflation Targeting Framework, itu dijalankan oleh Bank Indonesia. Moneter juga berperan penting menjaga stabilitas lewat Inflation Targeting Framework ini guna menekan inflasi pada rentang yang rendah agar daya beli real masyarakat tetap terjaga. Di poin kedua itu ada kebijakan nilai tukar dan likuiditas. Bank Indonesia juga harus mengelola stabilitas nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya untuk menjamin kepastian investasi. Dibarengin juga dengan penyaluran kredit produktif ke sektor UMKM dan manufaktur. Melalui policy mix juga penggabungan instrumen konvensional dan makroprudensial yang longgar akan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran serta transisi ekonomi hijau. Next slide itu ada pilar ketiga, strategi tata kelola utang luar negeri atau ULN dan efisiensi sektor domestik. Rasio utang luar negeri terhadap PDB wajib dikendalikan secara prudent agar aman dari resiko gejolak kurs global, di mana pemanfaatannya harus dialokasikan ketat untuk proyek produktif yang memiliki multiplier efek tinggi. Pemerintah juga perlu memperdalam pasar keuangan domestik melalui penerbitan SPN atau surat berharga negara dan sukuk untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Dalam mengelola sektor domestik, kita juga perlu mengkritisi kebijakan pembentukan lembaga baru-baru ini seperti Koperasi Desa Merah Putih. Menurut saya, kebijakan ini berisiko memicu tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang sudah ada dan berujung pada pemborosan anggaran operasional negara dan banyaknya kasus-kasus korupsi yang ada di negara kita. Dibandingkan mendanai kelembagaan baru atau program bansos, efisiensi fiskal jangka panjangnya dialokasikan untuk penguatan daya saing industri lewat lulusan sekolah yang berkompeten jauh lebih efektif untuk memutuskan rantai middle income trap secara berkelanjutan. Next slide. Sampailah kita pada kesimpulan dan agenda Indonesia Emas. Sebagai kesimpulan, meloloskan Indonesia dari middle income trap itu membutuhkan sinergi kelembagaan yang harmonis antara Kementerian Keuangan, kebijakan fiskal, dan Bank Indonesia dari sisi moneter dan regulasi sektor real. Melalui lompatan struktural dari ekonomi komoditas tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, visi Indonesia Emas yang maju dan berdaulat dapat kita wujudkan secara nyata. Oke, sampailah kita di akhir paparan. Terima kasih atas perhatian Bapak Joko Suharyanto dan rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Saya tutup. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pelafalan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.